What are they doing? Can they hurry? They are, yes sir. That gentleman that was out here already, he's one of the battalion chiefs, okay? Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Hidup dalam kenyataan kadang tak seindah yang dibayangkan. Halusinasi yang terjadi seolah kenyataan dan terkadang membuat seseorang lupa daratan. Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa yang cukup sulit dinalar oleh akal sehat. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya, and welcome to JB Story. Hampton County, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Juni tahun 1968, lahir seorang putra bernama Alex Murdaugh. Bocah itu memiliki nama lengkap Richard Alexander Murdaugh. Ia merupakan anak dari pasangan Randolph Randy Murdaugh III dan Elizabeth Libby Alexander Murdaugh. Alex memiliki seorang kakak dan adik laki-laki. Sang kakak yang dilahirkan pada tahun 1966 bernama Randolph Randy Murdaugh IV. Sedangkan sang adik lahir pada tahun 1970 yang bernama John Mervyn Murdaugh. Keluarganya sangat terkenal di wilayah Low County, Carolina Selatan. Sang buyut yang bernama Randolph Murdaugh I merupakan seorang kepala jaksa ternama pada tahun 1920. Posisi jabatan itu berhasil diduduki oleh sang buyut dan keturunannya hingga generasi ketiga. Mereka menjabat dari tahun 1920 hingga tahun 2006. Sehingga daerah yang mereka tempati itu mendapat julukan sebagai Negeri Murdaugh. Keluarga ini berhasil membangun dinasti hukum selama 87 tahun lamanya. 3 generasi itu bertugas untuk mengawasi tuntutan dan putusan pengadilan di seluruh wilayah tersebut. Sehingga mereka memiliki reputasi dan pengaruh yang sangat kuat di daerahnya. Pada tahun 1986, Alex lulus dari SMA Hampton di Farmville, Carolina Selatan. Pria itu lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Carolina Selatan yang berada di kota Columbia. 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1990, ia lulus dengan gelar sarjana ilmu politik. Setelah itu, Alex meneruskan kuliahnya di universitas yang sama. Pria berusia 22 tahun tersebut ingin meneruskan jabatan turun-menurun keluarganya, sehingga ia mengambil jurusan hukum. Di sana, Alex bertemu dengan seorang mahasiswi yang bernama Margaret Kennedy Brandstetter. Wanita itu biasa dipanggil Maggie. Ia adalah anggota Kappa Delta Sorority. Organisasi tersebut merupakan perkumpulan mahasiswi yang berkomitmen untuk mendorong kesejahteraan wanita. Setahun setelah pertemuan dua sejoli itu, atau pada tahun 1991, Maggie lulus dari universitas tersebut. Meskipun mereka tidak bertemu lagi di kampus itu, hubungan asmara Alex dan Maggie tetap terjalin sangat erat. Dua tahun telah berlalu. Rasa cinta di antara Alex dan Maggie kian bertambah besar. Pasangan kekasih itu lalu memutuskan untuk menikah. Mereka mengungkap ikrar janji suci pada tanggal 14 Agustus tahun 1993 di gereja Charleston, Carolina Selatan. Semenjak itu, Maggie resmi menjadi istri dari keluarga Murdaugh yang terkenal. Pasangan suami istri tersebut lalu tinggal di kota Hampton dan hidup dengan bahagia. Pada tahun 1994, Alex lulus dari Fakultas Hukum. Pria itu mengawali karirnya dengan bergabung di usaha milik keluarga. Perusahaan tersebut bernama PMPED yang merupakan kepanjangan dari Peters, Murdaugh, Parker, Elzort, dan Derrick. Industri yang bergerak di bidang hukum itu didirikan oleh Rudolph Murdaugh I pada tahun 1910. Selain itu, Alex juga menjadi pengacara sukarela di salah satu kantor kuasa hukum. Bahkan pria tersebut menjabat sebagai ketua asosiasi pengacara seluruh area Carolina Selatan. Setelah 3 tahun berumah tangga, Maggie melahirkan seorang putra tampan yang bernama Richard Alex Buster Murdaugh pada tahun 1996.
Keluarga kecil mereka semakin lengkap dengan kehadiran sang buah hati yang kedua pada tahun 1999. Putra yang gemas dan lucu itu diberi nama Paul Terry Murdoch. Pada tahun 2006, Randolph Murdoch III memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kepala jaksa di Louw County. Sang ayah yang berusia 67 tahun itu pensiun dari pelayanan publik. Ia kembali praktek di bidang hukum milik keluarganya. Seiring berjalannya waktu, karir Alex sebagai pengacara semakin melejit. Bahkan ia sering berhasil menangani kasus-kasus yang cukup berat, sehingga pria itu dapat meraup pundi-pundi rupiah yang sangat fantastis. Beberapa aset properti berhasil ia miliki berkat kesuksesannya tersebut. Alex membeli properti seluas 1.700 hektar itu pada tahun 2013. Di sana terdapat rumah seluas 5.275 meter persegi, peternakan dan sungai sepanjang 3 kilometer. Alex dan keluarganya lalu pindah ke tempat tersebut setelah rumah mereka di Hampton rusak akibat diterjang badai. Hari berganti hari, Buster Murdoch kini telah lulus dari bangku SMA. Laki-laki berusia 19 tahun tersebut memiliki banyak teman, salah satunya bernama Stephen Smith. Setelah lulus dari SMA, sang teman itu kuliah mengambil jurusan keperawatan di sebuah kampus ternama. Pada tanggal 8 Juli tahun 2015, peristiwa mengenaskan menimpa Stephen. Pria itu ditemukan sudah tak bernyawa dan tergeletak di Jalan Sandy Run Road, Hampton County pada dini hari. Tubuh pria tersebut ditemukan sekitar 3 hingga 4 km dari mobilnya yang telah kehabisan bensin. Lokasi kecelakaan itu tidak terlalu jauh dari perkebunan Mosel milik keluarga Murdoch. Dua tempat tersebut hanya berjarak 24 km saja. Petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli di sana mengatakan bahwa pria itu merupakan korban dari tabrak lari. Menurut hasil otopsi, penyebab Stephen kehilangan nyawanya adalah trauma benda tumpul di kepala pria tersebut. Ibu Stephen yang bernama Sandy tak percaya pada keterangan petugas itu. Wanita tersebut memiliki keyakinan bahwa sang putra telah dipukul hingga nyawanya melayang. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh tim investigasi kecelakaan. Petugas menangkap keanehan pada peristiwa tersebut. Mereka tidak menemukan puing-puing kendaraan atau cedera konsisten yang seharusnya dialami oleh korban tabrak lari. Beberapa hari setelah itu, muncul banyak dugaan mengenai penyebab hilangnya nyawa Stephen. Salah satu teman pria tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa Stephen dan Buster terlibat hubungan pedang-pedangan. Akan tetapi, isu tersebut menghilang dengan cepat karena tidak terbukti kebenarannya. Petugas juga mendapatkan laporan yang seharusnya bisa menjadi kunci utama untuk mengungkap kasus pria itu. Saksi tersebut mengatakan bahwa ia melihat beberapa pemuda sedang berkendara di Highway 601 pada malam kejadian. Saat mengetahui mobil Stephen mogok, gerombolan pria tersebut lalu memutar balik. Mereka kemudian memukul Stephen hingga nyawa pria itu melayang. Bahkan saksi kunci tersebut mengatakan bahwa Buster kemungkinan adalah bagian dari gerombolan pria itu. Namun polisi tidak serta-merta percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Terlebih kasus ini mungkin menyangkut anak dari seorang pengacara terkenal di wilayah itu. Terlepas dari rumor tersebut, polisi tidak pernah menyebut siapapun sebagai tersangka atas hilangnya nyawa Stephen. Selain itu, tuduhan dari beberapa saksi tidak pernah terbukti, sehingga pihak berwenang hanya menganggap kasus ini sebagai kecelakaan biasa. Akan tetapi, ibu Stephen tak tinggal diam. Setahun setelah nyawa anaknya melayang, wanita itu meminta bantuan FBI. Sang ibu menuduh pihak-pihak berwenang telah menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Sandy juga menulis surat kepada Gubernur Carolina Selatan dan wartawan, namun tak ada yang menanggapinya. Sehingga kasus penyidikan sang anak resmi ditutup pada tahun 2016. Akan tetapi peristiwa tersebut masih menjadi misteri dan belum bisa terpecahkan. Pada tanggal 26 Februari tahun 2018, terjadi peristiwa memilukan di rumah Alex. Pembantu sekaligus pengasuh yang bekerja di sana jatuh dari tangga hingga meregang nyawa. Ia adalah seorang wanita yang bernama Gloria Satterfield berusia 57 tahun. Sang pembantu telah mengabdi di keluarga Murdoch lebih dari 20 tahun lamanya. Gloria dilaporkan jatuh dari tangga pada tanggal 2 Februari tahun 2018. Ia lalu dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu hingga mengembuskan nafas terakhir.
Akan tetapi petugas tidak pernah melakukan otopsi pada tubuh wanita itu, sehingga tak ada seorang pun yang mengetahui penyebab sebenarnya di balik peristiwa tersebut. Bahkan anehnya, Alex mendesak Putri Gloria untuk segera mengklaim asuransi ibu mereka. Setahun kemudian, tepatnya pada 2019, tragedi mengenaskan kembali menimpa keluarga Alex. Pada malam hari tanggal 23 Februari, Paul mengajak pacar dan teman-temannya untuk berpesta di Sungai Beaufort. Mereka menggunakan kapal Sihan milik Alex dan Maggie. Ada 3 pasangan kekasih yang menaiki kapal tersebut, antara lain Paul dan Morgan, milik Altman dan Connor Cook, serta Anthony Cook dan Mallory Beach. Kapal yang dikemudikan oleh Paul tersebut berlabuh di Pulau Pauki pada pukul 8 malam. Karena kondisi di sana sangat gelap, pria itu memutuskan untuk memacu kapalnya menuju pusat kota Beaufort. Setelah sampai di tepi pantai kota tersebut, pria berusia 19 tahun itu lalu pergi ke sebuah bar bersama Connor. Di tempat hiburan tersebut, Connor minum terlalu banyak alkohol hingga membuatnya kehilangan sedikit kesadaran. Sementara itu, teman-temannya yang lain lebih memilih untuk menikmati suasana taman di pantai itu. Beberapa menit kemudian, pasangan muda-mudi tersebut kembali ke kapal untuk melanjutkan pelayarannya. Perilaku Paul saat di kapal sangat mengkhawatirkan. Pria itu mengemudikan kapalnya dengan ugal-ugalan. Connor sempat mengambil alih kemudi tersebut. Akan tetapi Paul merasa kesal dan menyuruh Connor menjauh dari kemudi itu. Pria keturunan dinasti hukum tersebut tak ingin seorang pun menguasai kapal miliknya. Teman-teman Paul sempat histeris dan meminta ia untuk menurunkan mereka. Akan tetapi pria berusia 19 tahun itu tak menggubrisnya sama sekali. Hingga akhirnya peristiwa mengerikan pun terjadi. Kapal yang mereka naiki tiba-tiba menabrak jembatan di sungai tersebut. Akibat peristiwa itu, semua penumpang jatuh ke sungai hingga mengalami luka-luka. Bahkan Mallory Beach tak berhasil ditemukan keberadaannya. Setelah mencari hingga pukul 02.20 pagi tanggal 24 Februari, Connor Cook pun menelpon nomor 911 untuk meminta pertolongan. 911, where's your emergency? We're in a boat crash on Archer Street. There's 6 of us and 1 is missing. Okay, who's missing? Female Mallory Beach. Pasangan muda-mudi itu sangat panik dan ketakutan saat petugas datang ke tempat kejadian. Mereka lalu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Petugas juga melakukan pengukuran kadar alkohol pada Paul. Ternyata dalam tubuh pria tersebut terdapat kadar alkohol sebesar 0,24. Tentunya jumlah ini sangat melampaui batas maksimal. Setelah 8 hari pencarian, tubuh Mallory berhasil ditemukan. Atas kejadian ini, 2 bulan kemudian Paul didakwa bersalah karena mengemudikan perahu di bawah pengaruh alkohol hingga merenggut nyawa orang lain. Akan tetapi, pria keturunan dinasti hukum itu tak pernah sama sekali ditahan dalam kurungan jeruji besi. Hal tersebut tentunya menjadi misteri bagi masyarakat Loup County. Mereka menduga ketenaran dan pengaruh keluarga Murdaugh membuat Paul terlindung dari hukum. Peristiwa yang menyedihkan tak henti-hentinya menimpa kehidupan Alex. Pada tanggal 7 Juni tahun 2021, sang pengacara terkenal tersebut menelpon nomor darurat 911 pada pukul 10 malam. Pria itu memberi informasi kepada petugas dengan suara yang sangat ketakutan. Alex menyampaikan bahwa ia baru saja kembali ke rumahnya. Pria tersebut sangat kaget dan panik saat menemukan Maggie dan Paul sudah tak bernyawa. Tubuh istri dan putranya tergeletak dengan luka di dekat kandang anjing di perkebunan rumahnya. This is Alex Murdoch at 4147 Moselle Road. Is he moving at all, your son? I know you said that she was, but what about your son? They're not, neither one of them's moving. Setelah panggilan telepon itu, petugas dari kepolisian segera menuju ke tempat tinggal Alex. Mereka melakukan pemeriksaan di TKP dan memasang garis polisi. Petugas juga menemukan senpi di dekat tempat kejadian. Turn around for me. I don't have any. Okay, yes sir, I see that. Okay.
This is your wife and son? Son. Okay. I left. I don't know what time. I can go back on my phone and tell you the exact times. Did you check? Did I check what? Did you check them? We got medical guys that are that's what they're gonna do. Okay. What are they doing? Can they hurry? They are. Yes, sir. That gentleman that was out here already, he's one of the battalion chiefs. Okay. Polisi lalu melakukan investigasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Alex. Pria itu menceritakan kondisi sang putra sambil menangis. All right, Mr. Murdoch, state your full name for me, please. Richard Alexander Murdoch. Like when I came back here, I mean, I pulled up and I could see him, and you know, I knew something was bad. I ran out. I knew it was really bad. My boy over there, I could see it was. Pada saat interogasi itu, Alex menyampaikan bahwa ia memiliki firasat yang buruk pada sang putra. Menurut penuturan pria tersebut, Paul telah diteror dan diancam oleh beberapa orang setelah kasus kecelakaan kapal yang ia alami 2 tahun yang lalu. Pengacara terkenal itu sangat yakin sang istri dan putranya diserang dan didor hingga nyawanya melayang. Only thing that what comes to my mind is my son Paul was in a boat wreck a couple years ago, and there's been he was charged with being arrested for being the driver. There's been a lot of negative publicity about that, and there's been a lot of people online just really vile stuff. Has he, other than being assaulted, has he received any direct threats related to the boat accident? Oh yes, all the time he gets recently. Yes, sir. I mean, he gets them all the time. Okay. He gets them all the time. Keesokan harinya, pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Petugas menginterogasi teman-teman Paul untuk menemukan identitas pelaku. 3 hari setelah tragedi mengenaskan tersebut, ayah Alex meninggal dunia di kota Hampton. Pria berusia 81 tahun itu menderita beberapa penyakit sejak lama. Hal tersebut menjadi ujian terberat bagi Alex. Pria itu kehilangan 3 orang yang dicintainya sekaligus di bulan yang sama. Pada tanggal 14 Juni tahun 2021, polisi merilis data baru kasus Maggie dan Paul. Ibu dan anak tersebut sama-sama menderita beberapa luka. Mereka diperkirakan meregang nyawa antara pukul 9 malam sampai setengah 10 malam. 3 bulan kemudian, tepatnya tanggal 4 September tahun 2021, sesuatu yang buruk menimpa Alex. Pria itu mengalami luka akibat di pinggir jalan Hampton. Awalnya, pria tersebut menghentikan mobil SUV Mercedes-Benz warna hitam miliknya karena bannya kempes. Namun, tak disangka sebuah truk pickup lewat dan seseorang di dalamnya melepaskan amunisi. Keesokan harinya, petugas mengatakan bahwa luka yang diderita Alex tidak terlalu parah. Pria itu lalu dibawa ke layanan kesehatan Universitas Medical Center di Savannah untuk mendapatkan perawatan. Petugas pun segera menyelidiki pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Pada tanggal 6 September, Alex membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia mengundurkan diri dari perusahaan keluarga yang telah membesarkan namanya. Namun beberapa jam setelah pengundurannya, PEMPD menyatakan bahwa Alex telah menggunakan uang perusahaan. Akibatnya, izin praktek pengacara yang dimiliki oleh Alex ditangguhkan oleh Mahkamah Agung Carolina Selatan. Hari demi hari telah berlalu, polisi kini telah merilis kasus penembakan Alex yang terjadi di pinggir jalan. Mereka menuduh pengacara terkenal itu sengaja menyewa seorang pria untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Alex melakukan hal tersebut agar anak sulungnya dapat mengklaim asuransi jiwa senilai $10 juta atau setara dengan 140 triliun rupiah. Pria eksekutor yang dibayar untuk melakukan hal itu bernama Curtis Edward Smith. Ia ditangkap atas tuduhan penyerangan dengan menggunakan senpi dan penipuan asuransi.
Mendengar hal ini, Alex tak terima dengan tuduhan yang diberikan polisi. Pria itu lalu menyewa seorang pengacara yang bernama Richard Harputlian untuk menyampaikan pembelaannya pada publik. Menurut penuturan sang pengacara, kliennya mengalami depresi dan berusaha untuk melepaskan kecanduan obat-obatan terlarang. Gangguan itu datang setelah kepergian sang istri dan sang putra. Hal tersebutlah yang menyebabkan Alex membuat sandiwara palsu. Setelah pengakuannya itu, sang pengacara terkenal tersebut dibawa ke pusat rehabilitasi obat-obatan terlarang. Berbagai desakan muncul dari keluarga Stephen, Mallory, dan Gloria. Mereka menuntut pihak berwenang untuk menyelidiki kasus anggota keluarga mereka yang belum terpecahkan. 3 keluarga itu berharap keadilan juga berpihak kepada mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Divisi Penegakan Hukum Carolina Selatan atau yang disingkat SLED memutuskan untuk mengambil alih penyelidikan kasus ini. Petugas mengumumkan akan membuka penyelidikan kriminal atas hilangnya nyawa pembantu Alex beberapa tahun silam. Mereka menduga ada keterlibatan pria itu pada kasus tersebut. Pada tanggal 16 September tahun 2021, Alex menyerah kepada pihak berwenang usai didakwa melakukan penipuan asuransi dan pengajuan laporan palsu. Hakim lalu membebaskan pria itu, namun petugas menyita paspor Alex. Sebulan setelah peristiwa tersebut, Alex kembali ditangkap di Florida. Pihak berwenang menuntutnya dengan penipuan dan pencurian asuransi atas hilangnya nyawa Gloria. Menurut ahli waris sang pembantu tersebut, mereka tidak menerima sepeser pun asuransi senilai 4,3 juta dolar atau senilai dengan 60,2 miliar rupiah itu. Di tengah-tengah kasus yang dituduhkan pada Alex, pria tersebut juga diinterogasi terkait hilangnya nyawa sang istri dan sang putra. Sang pengacara tersebut mengelak tuduhan petugas yang menjadikannya terduga pelaku utama. Ia selalu beralibi bahwa tidak ada bukti dan petugas juga tidak pernah menemukan DNA miliknya di TKP. Did you Maggie? No. Did I my wife? Yes, sir. No, David. Do you know who did? No, I do not know who did. Did you Paul? No, I did not. Paul. Do you know who did? No, sir, I do not know who did. Do you think I killed Maggie? With everything that we've talked about, with the family guns, the ammunition, nobody else's DNA. I have to put my beliefs aside and go with the facts. Di balik beberapa kasus yang menjerat Alex, petugas terus melakukan investigasi yang mengarah pada dakwaan baru. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pria itu antara lain pemalsuan tanda tangan, pencucian uang, dan penipuan senilai 4,9 juta dolar atau setara dengan 68,6 miliar rupiah. Akhirnya pada tanggal 9 Desember tahun 2021, semua dakwaan tersebut resmi dijatuhkan kepadanya. Alex pun mendapatkan 48 dakwaan terpisah. Akibatnya pria itu dituntut sebesar 7 juta dolar atau 98 miliar rupiah. Alex kemudian berbicara di depan umum untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Desember. Di momen itu, ia mengatakan bahwa dirinya telah menjalani rehabilitasi obat-obatan terlarang. Kemudian pada tanggal 24 Januari tahun 2022, ibu dari Mallory Beach yang nyawanya melayang akibat kecelakaan kapal pada tahun 2019 mengajukan gugatan terhadap Alex. Keluarga Mallory juga menuntut toko swalayan yang diduga menjual minuman itu kepada remaja di bawah umur. Tak hanya itu saja, mereka juga menuntut Alex karena menghalangi penyidikan. Pria itu terbukti mencoba mempengaruhi 4 penumpang lain yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka mengungkapkan bahwa Alex melarang muda-mudi itu untuk menutupi kesalahan Paul. Tuntutan tambahan juga diajukan oleh 2 orang lainnya, yaitu pacar Mallory serta Connor Cook. Beberapa bulan kemudian, salah satu teman Alex yang juga berprofesi sebagai pengacara mengajukan laporan kepada pihak kepolisian. Ia bernama Corey Fleming. Pria itu menyampaikan bahwa Alex telah melakukan sejumlah kejahatan dan penipuan asuransi lainnya, sehingga Alex resmi mendapatkan 4 dakwaan baru pada tanggal 16 Maret tahun 2022. Sementara itu, kasus hilangnya nyawa Gloria terus dilakukan penyelidikan. Akhirnya pada tanggal 3 Juni tahun 2022, otoritas negara bagian telah mendapatkan izin dari keluarga Gloria untuk menggali makamnya. Tubuh wanita tersebut akan segera diotopsi. Hal itu karena menurut penuturan sang putra terdapat banyak luka di tubuh wanita tersebut. Padahal di surat keterangannya tertulis bahwa ia meregang nyawa akibat terjatuh dari tangga.
Beberapa hari kemudian, Alex dan Curtis didakwa melakukan pelanggaran obat-obatan terlarang. Mereka dituduh membeli dan mendistribusikan obat-obatan tersebut dari tanggal 7 Oktober tahun 2013 hingga tanggal 7 September tahun 2021. Akibat rentetan kasus itu, surat izin profesi pengacara yang dimiliki Alex resmi dicabut oleh Mahkamah Agung Carolina Selatan. Kasus pelanggaran yang dilakukan Alex tidak sampai di situ saja. Hal mengejutkan terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Pria itu didakwa telah menghilangkan nyawa sang istri dan putranya. Hal tersebut karena pihak berwenang telah mengantongi bukti penting yang menguatkan pria itu sebagai tersangka. Salah satu fakta yang mengungkapkan tindakan Alex adalah sebuah video yang merekam keberadaan Alex beberapa menit sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Padahal pria tersebut mengaku kepada polisi bahwa ia berada di rumah sang ibu di Hampton. Namun pada tanggal 20 Juli, Alex menyampaikan pernyataan tidak bersalah atas kasus hilangnya nyawa sang istri dan sang putra. Kantor Kejaksaan Agung telah menetapkan tanggal persidangan atas tuduhan itu, yaitu pada tanggal 23 Januari tahun 2023. Sidang tersebut diperkirakan akan berlangsung selama 3 minggu. Selama pra-peradilan yang digelar pada tanggal 9 Desember tahun 2022, jaksa menyampaikan dugaan motif penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Alex. Menurut mereka, pria itu sengaja melakukan tindakan tersebut untuk melarikan diri dari rangkaian kejahatan keuangan yang telah dilakukannya. Beberapa hari kemudian, jaksa mendakwa Alex lagi dengan tuduhan penggelapan pajak. Pria itu terbukti tidak membayar sebanyak $487.000 atau senilai 6 miliar rupiah. Nilai tersebut diambil dari penghasilan Alex per tahunnya, yakni $14 juta atau senilai dengan 196 miliar rupiah. Pada persidangan, ketua jaksa yang bernama Craig Waters mengatakan bahwa pihak berwenang memiliki informasi GPS dari ponsel Alex. Bukti tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh pria itu. Awalnya Alex memberitahu polisi bahwa dirinya tidak berada di kandang saat peristiwa tersebut terjadi. Akan tetapi informasi dari ponsel mengungkapkan kebenarannya. Pada tanggal 26 Januari tahun 2023, Alex akhirnya tertunduk dengan wajah sedih saat diperlihatkan rekaman sang istri dan sang putra yang sudah tak bernyawa. Tuduhan yang mengarah pada Alex dibantah oleh sang pengacara yang bernama Jim Griffin. Menurut kuasa hukum pria itu, tidak ada bercak-bercak merah di baju kliennya ataupun bukti yang menguatkan tuduhan tersebut. Kesaksian yang menguatkan dakwaan pada mantan pengacara terkenal itu adalah terungkapnya riwayat aktivitas ponsel Maggie. Wanita itu sempat mengirim pesan ke temannya pada malam tersebut. Ia menuliskan bahwa ada yang mencurigakan pada perilaku sang suami. Lalu pada pukul 9 malam, ponsel Maggie sudah tidak digunakan lagi. Sehingga jaksa sangat yakin saat itulah wanita berusia 53 tahun tersebut telah tiada. Di hari persidangan selanjutnya, jaksa menampilkan rekaman Alex saat mengenakan dua pakaian yang berbeda ketika peristiwa itu terjadi. Kesaksian lain juga diungkapkan oleh pengasuh ibu Alex yang bernama Marcel Sally Smith. Ia mengatakan bahwa pada malam itu wajah Alex terlihat sangat gelisah. Lalu pada tanggal 7 Februari tahun 2013, mantan rekan kerja Alex di perusahaan mengatakan bahwa ia curiga pria itu telah mencuri uang di tempat kerja mereka. I think that we look back and we see things that were manipulated and set up, and I believe he did that a lot with his clients as well. Pada tanggal 16 Februari, Jim Griffin menyampaikan lagi pembelaan untuk kliennya. Ia mengatakan bahwa sepupu Alex yang bernama Curtis Eddy mungkin saja terlibat dalam kasus hilangnya nyawa Maggie dan Paul. Lalu pada tanggal 21 Februari, sang putra sulung, Alex, menyampaikan kesaksiannya di pengadilan. Pria itu menyampaikan bahwa sang ibu dan sang adik pernah melarang sang ayah menggunakan obat-obatan terlarang. Saat itu, Alex, sang ayah, terlalu banyak mengkonsumsinya. Ia bisa menghabiskan 60 butir sehari untuk memenuhi kecanduannya. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Kini Alex menyampaikan pernyataannya kepada jaksa dan hakim. Pria itu tetap berusaha membela dirinya sendiri. On June 7th,
2021 did you take this and your son Paul in the chest in the feed room at your property off Moselle Road? No, I did not. Did you take 300 such as this and into your wife Maggie? No, I did not. Akan tetapi di momen itu Alex mengaku berbohong tentang informasi yang ia berikan kepada pihak berwenang. Pria tersebut beralibi kecanduan yang ia alami menyebabkan dirinya menjadi sangat paranoid. Alex, why did you lie to Agent Owen, Agent Croft, and Deputy Rutland about the last time you saw Maggie and Paul? As my addiction evolved over time, I would get in these situations or circumstances where I would get paranoid thinking, caused me to have paranoid thoughts. Normally, when these paranoid thoughts would hit me, I could take a deep breath real quick. On June the 7th, I wasn't thinking clearly, and I lied about being down there. And I'm so sorry that I did. I'm sorry to my son Buster. I'm sorry to both of our families. Most of all, I'm sorry to Mags and Pawpaw. I would never intentionally do anything to hurt either one of them. Kemudian pada tanggal 28 Februari, John Marvin Murdoch menyampaikan kesedihannya pada persidangan itu. Ia menceritakan momen ketika membersihkan tubuh sang keponakan yang sudah tak bernyawa. And for some reason, I thought it was something that I needed to do for Paul to clean it up. Felt like it was the right thing to do. I felt like I owed him. And I started cleaning. And I can promise you, no mother or father or aunt or uncle should ever have to see and do what I did that day. Pernyataan yang disampaikan oleh adik Alex merupakan kesaksian terakhir pada persidangan itu. Petugas lalu mengunjungi rumah Maggie. Mereka menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam untuk memeriksa tempat tersebut. Setelah semua proses yang melelahkan, pada tanggal 2 Maret tahun 2023, Alex Murdoch dinyatakan bersalah telah menghilangkan nyawa sang istri dan putranya. Pria itu pun dijatuhi 2 kali hukuman seumur hidup atas perbuatan yang tak pernah ia akui. Setelah kejadian memilukan tersebut, dinasti hukum keluarga Murdoch di Loup County hancur berkeping-keping. Tak hanya itu, akibat keserakahan yang keterlaluan, semua aset milik keluarga Murdoch pun akhirnya dijual untuk membayar ganti rugi kepada keluarga Stephen, Mallory, dan Gloria. Setelah sidang putusan itu, Ketua Jaksa Penuntut Umum menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak. Let's start by thanking this guy who's given me and all these folks behind us opportunities to do justice, which is what we want to do with our careers. It is very tough and demanding, but it's rewarding for moments like these. Meski semua bukti telah mengarah kepadanya dan hukuman telah dijatuhkan, Alex Murdoch tetap tidak terima dengan hasil sidang tersebut. Ia dan kuasa hukumnya lalu mengajukan banding pada tanggal 9 Maret tahun 2023. Jim Griffin ingin memperjuangkan keadilan untuk Alex. Sampai saat ini, hukuman 2 kali seumur hidup masih tetap berlaku atas semua tindakan yang telah dilakukan sang mantan pengacara terkenal itu. Dari kasus ini kita bisa belajar, obat-obatan terlarang bisa merubah kepribadian seseorang, merusak ikatan keluarga, bahkan menghancurkan masa depan. Oleh sebab itu, jauhilah narkoboy, hindari miras, tetap menjadi orang yang baik, tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa Skircap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!